Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Friska Candika Tiarli dari kelompok 13 mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan materi biaya produksi. Kemarin sudah sempat dibahas materi teori produksi. Jadi itu ada keterkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada kali ini. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan biaya produksi, apa saja jenis biaya produksi, dan cara menggambar biaya produksi. Nah, teman-teman, jadi di dalam suatu perusahaan, biaya yang paling penting adalah biaya produksi. Jadi seorang wirausahawan atau pengusaha itu seharusnya tahu cara menggambar biaya produksi. Gunanya untuk apa? Ya tentu untuk menghitung laba atau rugi yang didapat oleh suatu perusahaan itu sendiri. Penghitungan biaya produksi ini nggak harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan ternama, tapi UMKM dan pedagang-pedagang kecil itu seharusnya bisa menentukan biaya produksi. Nah teman-teman, biaya produksi ini dijelaskan oleh beberapa ahli, salah satunya adalah Sumarso. Sumarso menjelaskan bahwa biaya produksi adalah biaya yang dibebankan dalam suatu proses produksi dalam suatu periode tertentu. Jadi bisa kita simpulkan nih teman-teman, biaya produksi adalah biaya keseluruhan yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Kepada moderator, teman-teman kita di sini akan belajar apa aja sih jenis-jenis biaya produksi gitu. Jadi adapun biaya produksi itu sendiri merupakan semua pengeluaran yang diperlukan untuk memproduksi barang atau jasa. Secara umum, biaya produksi ini dibagi menjadi 3, yaitu biaya tetap atau fixed cost, 2, biaya variabel atau variable cost, ketiga biaya semi variabel. Nah, di sini kita mulai dengan biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun jumlah produksi berubah. Misalnya itu seperti sewa gedung atau enggak gaji karyawan. Kalau kita memproduksi 10 barang atau 100 barang, biaya sewa tempat itu tetap sama. Biar lebih paham itu kita ambil contoh sewa gedung. Kita membuka sebuah toko bakery nih. Kan walaupun misalnya nih ya kayak waktu lagi ada COVID, berarti kan bisa jadi usaha bakery kita ini nggak bakal beroperasi. Sama juga, nah tetapi kemungkinan besar sewanya ini kita masih bayar gitu. Jadi kita tetap bakal bayar sewa gedung walaupun omset kita menurun atau naik gitu. Jadi untuk rumusnya itu sendiri, fixed cost sama dengan total cost dikurang unit variable cost dikali quantity. Nah, kedua itu selanjutnya biaya variabel. Nah, berbeda dengan biaya tetap, biaya variabel akan berubah sesuai dengan banyak barang yang diproduksi. Misalnya itu bahan baku untuk produksi. Semakin banyak barang yang kita produksi, semakin tinggi yang akan kita keluarkan. Adapun rumus biaya variabel ini yaitu variable cost sama dengan total cost dikurang fixed cost dibagi kuantitas. Nah, yang ketiga yaitu terakhir biaya semi variabel. Biaya ini ialah menggabungkan elemen biaya tetap dan biaya variabel. Sebagai contoh, biaya listrik di sebuah pabrik. Ada komponen tetap yang harus dibayar di tiap bulannya, dan ada komponen variabel yang berubah sesuai penggunaan mesin. Nah, untuk rumus semi variabel itu sendiri ialah biaya semi variabel sama dengan fixed cost ditambah variable cost dikali biaya variabel per unit. Lihat contoh perhitungan untuk biaya tetap. Dari sebuah perusahaan kue, total biaya
Total biaya ialah 700 juta. Biaya variabel per unitnya adalah 8.400 per kue. Jumlah kue yang diproduksi dalam sebulan itu ada 40.000 kue. Pertanyaannya adalah berapa biaya tetap yang harus ditanggung perusahaan? Nah, untuk menghitung biaya tetap, kita bisa menggunakan rumus biaya tetap sama dengan total biaya dikurang biaya variabel per unit. Sekarang kita masukkan angkanya. Biaya tetapnya adalah 700 juta dikurang 8.400 dikali 40.000, hitung biaya variabel total sama dengan 8.400 dikali 40.000 sama dengan 336 juta. Selanjutnya hitung biaya tetapnya, yaitu 700 dikurang 336 juta sama dengan 364 juta ribu. Jadi biaya tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan adalah sebesar 364 juta. Ini adalah biaya yang tidak berubah terlepas dari berapa banyak kue yang diproduksi dalam sebuah jenis-jenis biaya. Jadi kurva biaya tetap ini berbentuk garis horizontal. Artinya meskipun jumlah produksi meningkat, biaya tetap tidak akan berubah. Nah, di sini ada kurva biaya variabel berbentuk garis miring ke atas. Ini karena setiap kali kita menambah produksi, biaya juga ikut naik. Terakhir itu biaya semi variabel. Kurvanya itu berbentuk garis yang mulainya dari titik tertentu di sumbu C dan kemudian meningkat seiring produksi. Ini mencerminkan bagian tetap dari biaya, lalu ditambah dengan biaya bagian yang bervariasi. Nah, dari ketiga jenis biaya tersebut sangat penting bagi kita untuk memahami pengelolaannya. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kapasitas produksi. Nah, kapasitas itu apa sih? Kapasitas adalah kemampuan untuk mencapai, menyimpan, dan menghasilkan. Nah, ketika kapasitas ini dikaitkan dengan produksi, akan menjadi kapasitas produksi, yaitu jumlah maksimal output atau barang yang dapat diproduksi oleh suatu perusahaan, pabrik, atau sistem produksi dalam suatu periode waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti tenaga kerja, bahan baku, ataupun mesin. Nah, kapasitas produksi ini baru direncanakan, yang kemudian akan menjadi perencanaan kapasitas produksi, yaitu proses untuk menentukan kapasitas produksi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk memenuhi perubahan permintaan untuk setiap produknya. Nah, terdapat dua jenis perencanaan kapasitas produksi. Yang pertama itu ada perencanaan kapasitas jangka pendek, dan yang kedua ada perencanaan kapasitas jangka panjang. Baik, jadi yang pertama perencanaan kapasitas jangka pendek ini digunakan untuk menangani hal-hal secara ekonomis yang sifatnya mendadak di masa yang akan datang. Misalnya untuk memenuhi permintaan yang bersifat mendadak atau seketika dalam jangka waktu yang pendek. Untuk meningkatkan perencanaan kapasitas produksi jangka pendek ini, perusahaan dapat mempertimbangkan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama ada meningkatkan jumlah sumber daya. Artinya dengan menambah jumlah sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, ataupun mesin, perusahaan dapat meningkatkan volume produksinya atau jumlah barang yang dapat diproduksi. Terus yang kedua ada memperbaiki penggunaan sumber daya. Artinya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada agar lebih efisien, misalnya dengan cara mengurangi waktu henti mesin, memperbaiki alur kerja, atau menggunakan teknologi yang jauh lebih baik untuk meningkatkan produktivitas tanpa menambah sumber daya lagi. Terus yang ketiga ada memodifikasi produk.
yaitu mengubah desain atau fitur produk untuk mengurangi kompleksitas atau tingkat kesulitan produk untuk mempercepat waktu pembuatan dan meningkatkan output. Terus yang keempat ada memperbaiki permintaan. Artinya perusahaan dapat mengelola permintaan dengan cara mengarahkan permintaan pelanggan ke produk yang lebih cepat diproduksi atau yang lebih mudah diproduksi agar sesuai dengan kapasitas produksi perusahaan tersebut. Terus yang kelima ada tidak memenuhi permintaan. Nah, dalam beberapa situasi, perusahaan mungkin memilih untuk tidak memenuhi sebagian permintaan, terutama dalam jangka waktu yang pendek ini, jika mereka ingin mempertahankan efisiensi atau kualitas produknya. Baik, yang kedua ada perencanaan kapasitas jangka panjang. Perencanaan kapasitas jangka panjang adalah strategi operasi dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang dan sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Tujuan utamanya adalah perusahaan dapat menentukan jumlah produk yang menghasilkan biaya minimum dengan memperhatikan pola permintaan jangka panjang dan siklus kehidupan produk yang dihasilkan. Dalam perencanaan kapasitas jangka panjang terdapat dua strategi yang bisa ditempuh oleh suatu perusahaan. Yang pertama yaitu strategi melihat dan menunggu perkembangan atau wait and see strategi. Strategi ini di mana perusahaan mengambil pendekatan yang jauh lebih hati-hati dengan cara menunggu perkembangan pasar sebelum meningkatkan kapasitas produksinya. Nah, strategi ini memungkinkan mereka untuk menghindari terjadinya investasi berlebihan atau kelebihan kapasitas. Salah satu contoh dari strategi ini seperti sebuah perusahaan teknologi mungkin menunda membangun fasilitas baru sebelum mereka benar-benar yakin akan adanya permintaan yang cukup untuk produk mereka. Nah, yang kedua ada strategi ekspansionis. Strategi ini di mana perusahaan meningkatkan kapasitas produksinya lebih besar dari permintaan saat ini. Namun, strategi ini beresiko jika permintaan tidak tumbuh seperti yang diharapkan, maka akan ada biaya yang ditanggung untuk kelebihan kapasitasnya. Nah, salah satu contoh dari strategi ini yaitu seperti sebuah pabrik pakaian. Mungkin meningkatkan kapasitasnya secara besar-besaran sebelum musim belanja tiba untuk memastikan mereka dapat memenuhi lonjakan permintaan yang diharapkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator. Produksi dengan banyak pabrik adalah sebuah rancangan atau strategi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk memaksimalkan pendapatan, tetapi juga dapat mengalami kerugian apabila permintaan dan penawaran itu tidak sesuai. Nah, produksi dengan banyak pabrik dapat dikatakan menguntungkan apabila produk yang dihasilkan memiliki permintaan yang tinggi di pasaran sehingga tidak produktif jika hanya diproduksi dengan satu pabrik saja. Maka dari itu diperlukan banyak pabrik untuk memproduksi produk tersebut. Nah, biasanya menggunakan produksi dengan banyak pabrik ini biasanya industri-industri besar. Produksi dengan banyak pabrik memiliki kelemahan dan kelebihan. Nah, yang pertama itu kelebihannya dapat menampung karyawan yang lebih banyak, yang dimana dapat kita ketahui jika menampung karyawan yang lebih banyak otomatis dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas di masyarakat. Nah, yang kedua itu ada pendapatan laba dan keuntungan yang lebih banyak. Nah, ini sudah jelas ya, karena jika faktor produksinya tersedia dan berjalan dengan baik, maka otomatis produk yang akan dihasilkan tentu juga akan bagus. Nah, ini jika dipasarkan dan laku di pasaran, maka produsen akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Dan ini keuntungan ini dapat dijadikan modal sebagai bisnis yang lainnya, atau juga bisa juga dijadikan untuk faktor produksi selanjutnya. Nah, yang ketiga, produksi yang dihasilkan lebih banyak. Nah, dengan terjadinya produksi dengan banyak pabrik akan menghasilkan produk lebih banyak dan cepat, yang mana tentu menghasilkan efektivitas dan efisiensi dari segi waktu dan biaya produksi. Nah, yang keempat, gaji yang diberikan cukup besar, dan yang kelima, mesin yang diberikan lebih modern dan canggih. Nah, selanjutnya kelemahan dari produksi dengan banyak pabrik, yaitu yang pertama, biaya atau modal yang dikeluarkan cukup besar. Kenapa? Karena perusahaan membutuhkan modal yang besar untuk membeli
mesin, membayar tenaga kerja, dan lain-lainnya. Yang kedua, sulitnya bahan baku, karena sebagian besar bahan baku yang digunakan merupakan bahan baku yang tidak bias diperbaharui. Ketiga, menghasilkan limbah yang dapat merusak lingkungan. Dan yang keempat, risiko yang akan terjadi akan lebih besar karena memproduksi dengan banyak pabrik itu tidak mudah. Banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, tidak mudah mengatur karyawannya karena jumlah karyawannya yang sangat Baik banyak. teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang skala ekonomis dan skala non-ekonomis. Jadi, skala ekonomis itu merupakan suatu kondisi di mana biaya rata-rata produksi mengalami penurunan saat suatu perusahaan melakukan ekspansi produk atau menambah tingkat produksi, sehingga kondisi ini disebut sebagai skala ekonomis karena memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kondisi ini terjadi, di antaranya 1. Spesialis produk, di mana perusahaan hanya berfokus pada suatu output yang akan dihasilkan. 2. Pengurangan harga bahan baku. Ketika harga bahan baku atau variabel cost ini mengalami penurunan, maka otomatis biaya total produksi juga akan mengalami penurunan, sehingga perusahaan akan memproduksi lebih banyak produk. 3. Produksi sampingan. Ketika perusahaan memproduksi multi-output, hal ini bersifat ekspansi, di mana perusahaan sedang memperluaskan produksinya demi mencapai keuntungan yang maksimal. 4. Penggunaan personil ahli dan modal lebih banyak. Pada kondisi ini, perusahaan akan menguntungkan perusahaan, di mana ketika suatu perusahaan menggunakan tenaga ahli di bidangnya, maka kegiatan produksi akan berjalan lancar dan membutuhkan modal yang berbentuk mesin. Selain itu ada namanya skala non-ekonomis. Skala ini merupakan perbandingan terbalik dari skala ekonomis, di mana kondisi ini terjadi ketika biaya rata-rata produksi perusahaan itu telah mengalami peningkatan saat perusahaan telah mencapai titik tertentu, di mana disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu sulitnya mengendalikan dan pengawasan dalam kegiatan produksi. 2. Proses pengambilan keputusan yang lambat sehingga mempengaruhi kegiatan dalam memproduksi output. 3. Kurangnya motivasi karyawan yang menyebabkan karyawan lambat dalam bekerja dan tidak bekerja secara maksimal. Oke, mungkin sampai sini saja penjelasan tentang skala ekonomis dan skala non-ekonomis. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih.